Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, seringkali kita mendapati bahwa meskipun sudah bekerja keras dan memiliki penghasilan tetap, kondisi keuangan pribadi masih jauh dari kata stabil. Video kali ini akan mengajak kamu untuk menelusuri secara mendalam 16 penyebab utama mengapa kamu tidak punya uang, meskipun sudah menjalani rutinitas kerja setiap hari. Mari kita buka pikiran dan pertanyakan kembali pola hidup serta keputusan finansial yang selama ini mungkin tanpa disadari telah menghambat kemajuan keuanganmu. Banyak di antara kita yang terjebak dalam kenyataan pahit, yaitu kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan yang terkumpul. Fenomena ini bukan semata-mata soal pendapatan, melainkan juga bagaimana cara kita mengelola, merencanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan pribadi. Pertanyaan pun muncul, apakah kamu benar-benar memahami mekanisme pengelolaan uang yang efektif, atau justru terjebak dalam kebiasaan yang merugikan? Dengan pendekatan skeptis dan analisis mendalam, kita akan mengurai satu persatu alasan yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kurangnya kestabilan finansial. Setiap penyebab yang akan dibahas bukan hanya sekedar observasi permukaan, melainkan pemetaan pemikiran yang matang untuk membuka wawasan baru tentang pentingnya kecerdasan finansial. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan membuka mata dan pikiran terhadap kenyataan yang ada. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penyebab kamu tidak punya uang walaupun sudah bekerja yang pertama, yaitu adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Seringkali ketiadaan uang meskipun bekerja keras berakar pada pengelolaan keuangan yang tidak terstruktur. Tanpa adanya pencatatan dan evaluasi secara rutin, kita mudah terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak terkendali. Pengelolaan keuangan yang buruk menciptakan ruang bagi kesalahan dalam menentukan prioritas dan alokasi dana. Di balik setiap keputusan pembelian, terdapat pola pikir yang menentukan apakah uang akan digunakan secara produktif atau terbuang sia-sia. Tanpa perencanaan yang matang, pengeluaran impulsif bisa menyusup dan menggerogoti potensi tabungan. Akankah kamu terus membiarkan arus keuangan tanpa kontrol, atau mulai belajar mengelola setiap rupiah dengan bijak? Pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan juga berarti mampu mengenali kebutuhan versus keinginan. Tanpa pembedaan yang jelas, kita cenderung terjebak dalam konsumsi yang tidak perlu. Dalam konteks ini, pertanyaan kritis harus muncul, yaitu apakah kamu sudah pernah menyusun anggaran bulanan yang realistis? Evaluasi diri secara berkala terhadap kebiasaan pengeluaran adalah kunci untuk memutus rantai kebiasaan buruk ini. Metode penganggaran sederhana bisa menjadi alat bantu untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan pribadi. Ini juga mengajarkan kita disiplin dalam memprioritaskan keperluan penting daripada kesenangan sesaat. Akhirnya, pengelolaan keuangan yang baik tidak datang begitu saja, melainkan melalui pembelajaran dan pemahaman yang terus-menerus. Semakin sering kamu mengkaji kembali alur pengeluaran dan pemasukan, semakin tajam pula kemampuanmu menghindari jebakan finansial. Mungkin sudah saatnya untuk mengubah paradigma dan menerapkan sistem keuangan yang lebih terstruktur. Kemudian penyebab yang kedua adalah kurangnya perencanaan keuangan. Ketiadaan perencanaan keuangan yang jelas adalah penyebab utama mengapa banyak orang tetap terjebak dalam kondisi finansial yang serba pas-pasan. Tanpa tujuan dan rencana, uang yang diperoleh hanya mengalir tanpa arah yang terukur. Perencanaan yang matang adalah pondasi bagi setiap strategi untuk mencapai kestabilan keuangan. Rencana keuangan bukan sekedar daftar angka, melainkan peta jalan menuju impian dan tujuan hidup yang lebih besar. Dengan menetapkan target yang spesifik, kamu dapat mengukur kemajuan dan menyesuaikan strategi secara berkala. Apakah kamu sudah menetapkan tujuan keuangan yang jelas dalam hidupmu? Dalam perencanaan keuangan, evaluasi resiko dan penetapan prioritas memegang peranan penting. Tanpa analisis yang mendalam, langkah-langkah kecil yang seharusnya mendatangkan keuntungan justru berubah menjadi beban finansial. Oleh karena itu, sikap kritis terhadap setiap keputusan harus diutamakan. Banyak orang mengabaikan pentingnya dana cadangan yang diperoleh dari perencanaan keuangan yang baik.
Kejadian tak terduga seringkali menjadi bencana yang tidak siap dihadapi tanpa adanya rencana kontingensi. Hal ini menuntut setiap individu untuk secara proaktif mengatur strategi keuangan yang adaptif. Dengan adanya perencanaan keuangan yang komprehensif, kamu akan lebih mudah menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Perencanaan bukan hanya soal menabung, melainkan juga tentang investasi dan pengelolaan resiko. Merenungkan kembali tujuan hidup dan menyusun rencana yang realistis adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kekurangan. Kemudian penyebab kamu tidak punya uang walaupun sudah bekerja yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif telah menjadi bagian dari realitas sosial yang mempengaruhi cara kita mengelola uang. Dalam era modern, tekanan untuk mengikuti tren dan gaya hidup mewah seringkali membuat kita lupa akan arti penting menabung. Konsumerisme yang berlebihan ini menjadi pemicu utama terjadinya pengeluaran berlebihan. Sosial media dan iklan yang terus-menerus menggoda menciptakan ekspektasi tinggi terhadap standar hidup yang sebenarnya tidak selalu realistis. Dalam situasi seperti ini, keinginan untuk ikut-ikutan sering mengalahkan logika pengelolaan keuangan yang rasional. Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam arus gaya hidup yang merugikan? Budaya konsumtif mendorong individu untuk selalu mengejar kepuasan instan, meskipun hal itu mengorbankan masa depan finansial. Kebutuhan untuk memiliki barang-barang terbaru seringkali menutupi potensi tabungan yang seharusnya diperuntukkan bagi investasi jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, yaitu seberapa besar harga diri dan kebahagiaan yang sebenarnya kamu butuhkan. Menolak gaya hidup konsumtif bukan berarti menolak kemajuan atau modernitas, melainkan memilih keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Ini merupakan suatu pendekatan yang lebih bijak dalam mengatur prioritas keuangan pribadi. Dengan menahan diri dari belanja impulsif, kamu membuka ruang untuk pertumbuhan finansial yang lebih substansial. Akhirnya, kesadaran untuk membedakan antara gaya hidup yang berkelanjutan dan konsumsi yang berlebihan adalah langkah penting menuju kebebasan finansial. Perubahan paradigma ini membutuhkan komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan disiplin keuangan. Merenungkan kembali nilai-nilai dasar dan menolak tekanan sosial menjadi pondasi utama dalam transformasi keuangan pribadi. Kemudian penyebab yang keempat adalah kurangnya investasi. Seringkali uang yang kita hasilkan hanya berputar di lingkaran pengeluaran tanpa pernah bekerja untuk kita. Kurangnya investasi merupakan salah satu penyebab utama mengapa kekayaan tidak pernah tumbuh seiring waktu. Uang yang diinvestasikan dengan bijak memiliki potensi untuk berkembang secara eksponensial, seolah-olah bekerja tanpa henti. Banyak individu yang merasa aman dengan menyimpan uang di rekening tabungan tanpa mengeksplorasi peluang investasi. Padahal dalam dunia ekonomi yang dinamis, kesempatan untuk menumbuhkan aset sangatlah terbuka bagi mereka yang berani mengambil resiko yang terukur. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah mencoba memanfaatkan peluang investasi yang ada? Investasi bukan hanya soal menaruh uang, tetapi juga tentang pemahaman mendalam terhadap berbagai instrumen keuangan yang tersedia. Tanpa edukasi yang memadai, seseorang bisa saja salah memilih instrumen yang justru berujung pada kerugian. Hal ini mengingatkan kita untuk terus belajar dan memahami dinamika pasar. Diversifikasi portofolio merupakan strategi kunci dalam dunia investasi. Dengan menyalurkan dana ke berbagai sektor, kamu dapat mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Oleh karena itu, mempertanyakan pilihan investasi secara kritis adalah suatu keharusan untuk menghindari jebakan pasar. Kesadaran untuk terus mencari informasi dan mengevaluasi performa investasi merupakan modal utama bagi setiap investor. Tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan guna mendapatkan perspektif yang lebih luas. Membangun kebiasaan investasi yang disiplin adalah jalan menuju pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Kemudian, penyebab kamu tidak punya uang walaupun sudah bekerja yang kelima adalah minimnya edukasi finansial. Minimnya pengetahuan tentang keuangan pribadi merupakan hambatan besar bagi banyak orang dalam mencapai kebebasan finansial.
Tanpa edukasi finansial yang memadai, seseorang cenderung membuat keputusan yang berisiko dan tidak terukur. Hal ini seolah menjadi batu sandungan dalam perjalanan menuju kestabilan ekonomi. Di banyak institusi pendidikan, materi tentang keuangan pribadi seringkali terabaikan atau dianggap tidak penting. Padahal kemampuan mengelola uang adalah keterampilan hidup yang esensial di era modern. Mengapa kita masih mengabaikan pentingnya pembelajaran tentang investasi, menabung, dan perencanaan keuangan sejak dini? Rendahnya literasi keuangan membuat seseorang mudah terperangkap dalam praktik-praktik yang merugikan, seperti pinjaman dengan bunga tinggi atau pengeluaran impulsif. Ketidaktahuan terhadap mekanisme kerja pasar keuangan seringkali menjadi alasan utama kegagalan mencapai kestabilan finansial. Bukankah sudah saatnya kita menuntut diri untuk memahami dasar-dasar ekonomi pribadi dengan lebih mendalam? Pendidikan finansial yang berkualitas tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengasah kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Hal ini sangat krusial ketika harus menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks di tengah globalisasi. Pendekatan kritis dan skeptis terhadap sumber informasi keuangan menjadi modal penting dalam melindungi aset pribadi. Dengan peningkatan literasi finansial, kamu tidak hanya melindungi diri dari resiko, tetapi juga membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi keuntungan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pengetahuan yang mumpuni tentang cara mengelola dan mengembangkan kekayaan. Pendidikan finansial merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan terasa manfaatnya seumur hidup. Kemudian penyebab yang keenam adalah hutang yang menumpuk. Hutang yang terus menumpuk bisa menjadi perangkap yang sulit dihindari jika tidak dikelola dengan bijak. Ketika setiap pengeluaran ditutupi oleh pinjaman, beban bunga dan cicilan pun menjadi penghalang bagi kemampuan menabung dan berinvestasi. Fenomena ini mengungkap kelemahan dalam manajemen keuangan pribadi yang perlu dihadapi secara serius. Banyak orang terjebak dalam siklus hutang karena ketidakmampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pinjaman yang awalnya terlihat sebagai solusi darurat, kemudian berubah menjadi beban jangka panjang. Pertanyaan penting pun muncul. Apakah kamu benar-benar memahami resiko yang terlibat ketika terjebak dalam hutang? Efek psikologis dari hutang yang menumpuk tidak boleh diabaikan. Rasa cemas dan stres yang berkepanjangan dapat mengganggu produktivitas dan bahkan kesehatan mental. Kondisi ini mendorong individu untuk mengambil keputusan finansial yang terburu-buru, yang pada gilirannya memperparah masalah. Mengelola hutang memerlukan strategi yang matang, seperti penyusunan prioritas, pembayaran, dan negosiasi ulang syarat kredit. Tanpa rencana yang terstruktur, hutang akan semakin sulit untuk dilunasi, bahkan ketika pendapatan sudah memadai. Ini menuntut evaluasi mendalam atas setiap keputusan finansial yang diambil selama ini. Akhirnya, membebaskan diri dari jerat hutang adalah langkah awal menuju kebebasan finansial. Disiplin dan komitmen untuk mengubah pola pikir sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan menanyakan secara kritis apa yang salah dengan pola pengeluaran saya, kamu dapat mulai merancang strategi keluar dari siklus hutang yang merugikan. Kemudian penyebab yang ketujuh adalah ketidakmampuan menghadapi krisis keuangan. Krisis keuangan bisa datang tanpa diduga, menguji seberapa siap kita menghadapi ketidakpastian ekonomi. Banyak orang belum menyiapkan dana darurat sehingga setiap gangguan ekonomi pun langsung menghancurkan kestabilan keuangan. Ketidakmampuan menghadapi krisis seringkali menjadi penyebab utama kekurangan dana meskipun sudah memiliki pendapatan tetap. Tanpa strategi penanggulangan risiko yang memadai, kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendadak bisa menguras tabungan secara cepat. Persiapan menghadapi krisis bukan hanya soal menabung, melainkan juga membangun mental dan strategi finansial yang adaptif. Apakah kamu sudah mempertimbangkan skenario terburuk dalam perencanaan keuanganmu? Ketiadaan dana cadangan merupakan kelemahan struktural dalam sistem keuangan pribadi banyak individu. Rasa aman yang semu karena memiliki penghasilan tetap seringkali membuat kita lengah dalam menyusun strategi darurat.
Pendekatan kritis terhadap cara kita mengelola risiko harus segera diimplementasikan. Menghadapi krisis keuangan memerlukan kesiapan mental dan perencanaan strategis yang matang. Hal ini mencakup evaluasi terhadap pengeluaran yang tidak esensial dan alokasi dana untuk kebutuhan mendesak. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada analisis mendalam untuk meminimalkan dampak negatif dari krisis. Melalui evaluasi yang terus-menerus dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, kamu dapat membangun sistem keuangan yang tahan banting. Mengasah kemampuan menghadapi krisis akan meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi ketergantungan pada kondisi ekonomi eksternal. Sebuah pertanyaan penting muncul, yaitu bagaimana kamu akan menyiapkan diri untuk menghadapi badai ekonomi berikutnya. Kemudian penyebab yang ke-8 adalah ketergantungan pada gaji bulanan. Mengandalkan satu sumber penghasilan, terutama gaji bulanan, dapat menghambat pertumbuhan kekayaan secara signifikan. Pendapatan tetap memang memberikan rasa aman, tetapi juga membatasi fleksibilitas untuk mengambil peluang finansial lain. Ketergantungan yang berlebihan pada gaji membuat kita rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan inflasi. Dengan mengandalkan satu sumber pendapatan, kamu melewatkan peluang diversifikasi yang dapat menambah keamanan finansial jangka panjang. Banyak kisah sukses mengungkapkan bagaimana sumber pendapatan tambahan bisa mengubah permainan finansial secara drastis. Pertanyaannya, apakah kamu sudah membuka diri untuk peluang pendapatan lain? Pola pikir yang terpaku pada gaji bulanan juga menghambat kreativitas dalam mengeksplorasi potensi finansial yang lebih luas. Waktu dan energi yang seharusnya diinvestasikan dalam pengembangan diri dan pencarian peluang baru seringkali terbuang begitu saja. Ini menuntut evaluasi kritis terhadap sumber pendapatan dan cara memperluasnya. Diversifikasi pendapatan merupakan strategi penting dalam dunia keuangan modern. Menggabungkan penghasilan dari berbagai sumber tidak hanya mengurangi resiko, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Bagaimana jika kamu mulai mempertimbangkan peluang sampingan atau investasi yang bisa menambah aliran kas? Membangun mindset untuk tidak bergantung semata pada gaji bulanan adalah langkah strategis menuju kemandirian finansial. Dengan mencari dan mengembangkan sumber pendapatan tambahan, kamu secara otomatis mengurangi tekanan dari satu sumber yang mungkin tidak cukup ketika situasi ekonomi berubah. Pertanyaan kritis pun harus muncul. Apa langkah konkret yang bisa kamu ambil dalam memperluas aliran pendapatanmu sekarang ini? Kemudian penyebab yang ke-9 adalah tidak memiliki sumber pendapatan tambahan. Ketika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, peluang untuk berkembang secara finansial sangatlah terbatas. Sumber pendapatan tambahan dapat membuka jalan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi ketergantungan pada satu aliran. Fenomena ini menuntut kesadaran untuk selalu mencari cara baru dalam menambah pemasukan. Banyak individu yang merasa nyaman dengan satu penghasilan sehingga mengabaikan potensi untuk menghasilkan uang dari hobi atau keahlian yang dimiliki. Padahal dunia digital dan globalisasi telah membuka berbagai peluang untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Apakah kamu sudah mengeksplorasi peluang yang ada di sekitarmu? Diversifikasi sumber pendapatan tidak hanya melindungi dari resiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan kekayaan yang lebih pesat. Strategi ini menuntut keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menguji ide-ide baru yang mungkin awalnya terasa tidak konvensional. Pertanyaan yang harus kamu renungkan adalah apakah kamu sudah siap untuk mengambil resiko demi masa depan yang lebih baik? Sumber pendapatan tambahan bisa berasal dari berbagai bidang, mulai dari bisnis sampingan, freelance hingga investasi online. Dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring sosial, peluang untuk mendapatkan penghasilan ekstra semakin terbuka lebar. Hal ini mengajak kita untuk berpikir ulang tentang batasan-batasan yang selama ini mungkin menghambat kreativitas dalam mencari uang. Mengembangkan sumber pendapatan lain memerlukan perencanaan yang matang dan komitmen jangka panjang. Setiap langkah yang diambil harus berdasarkan analisis kritis dan kesiapan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar.
Dengan membangun portofolio penghasilan yang beragam, kamu menciptakan pondasi yang kuat untuk kebebasan finansial di masa depan. Kemudian penyebab yang ke-10 adalah kebiasaan menunda-nunda menabung. Menunda-nunda untuk mulai menabung merupakan salah satu kebiasaan yang paling merugikan dalam jangka panjang. Kebiasaan ini membuat potensi pertumbuhan keuangan terhambat sejak dini, meskipun penghasilan sudah cukup memadai. Waktu adalah aset berharga dalam dunia keuangan dan setiap penundaan berarti kehilangan kesempatan untuk mengembangkan tabungan. Psikologi di balik penundaan seringkali terkait dengan ketidakpastian atau rasa takut akan masa depan. Banyak orang merasa sulit untuk menyisihkan uang karena terjebak dalam siklus pengeluaran yang terus-menerus. Pertanyaan mendasar pun muncul, yaitu apakah kamu sudah benar-benar menyadari dampak jangka panjang dari menunda menabung? Kebiasaan menunda menabung juga berakar dari kurangnya disiplin dan perencanaan keuangan yang terstruktur. Tanpa adanya target yang jelas, keinginan untuk menabung mudah terkikis oleh kebutuhan dan keinginan sesaat. Hal ini mengharuskan kita untuk mengkritisi prioritas hidup dan menetapkan tujuan finansial yang realistis. Menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini dapat dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Membangun disiplin melalui otomatisasi simpanan, misalnya, bisa menjadi strategi efektif untuk mengatasi kecenderungan menunda. Evaluasi diri dan kesadaran penuh terhadap pentingnya tabungan adalah kunci untuk keluar dari perangkap ini. Menunda-nunda menabung adalah musuh dalam selimut yang menggerogoti masa depan finansialmu. Dengan mengubah pola pikir dan mulai mengambil tindakan nyata, kamu membuka peluang untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan kekayaan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu siap berkomitmen untuk tidak lagi menunda masa depanmu? Kemudian penyebab yang ke-11 adalah overkomitmen finansial. Terlalu banyak komitmen finansial seringkali menjadi penyebab utama kekurangan uang, meskipun penghasilan sudah memadai. Ketika seseorang terlalu terlibat dalam pengeluaran yang melebihi kemampuan, efeknya adalah tekanan finansial yang berkepanjangan. Overkomitmen finansial merupakan hasil dari kurangnya penilaian kritis terhadap kebutuhan dan kemampuan diri. Banyak individu yang merasa terpaksa mengikuti standar hidup tertentu demi menjaga citra atau memenuhi ekspektasi sosial. Tekanan untuk selalu tampil sesuai norma sosial sering mengarah pada pengeluaran yang berlebihan. Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah kamu benar-benar mengendalikan keuanganmu atau keuanganmu yang mengendalikan dirimu? Sikap overkomitmen seringkali membuat seseorang sulit untuk menyisihkan dana bagi tabungan atau investasi. Pengeluaran yang berlebihan tanpa pertimbangan matang akan membatasi ruang untuk pengembangan finansial di masa depan. Evaluasi mendalam terhadap setiap pengeluaran harus dilakukan agar tidak terjebak dalam lingkaran hutang dan kekurangan dana. Disiplin dalam menetapkan batasan pengeluaran adalah kunci untuk menghindari overkomitmen. Mengerti kapan harus mengatakan tidak pada permintaan yang tidak mendesak merupakan bentuk pengendalian diri yang harus diasah. Tantang dirimu untuk terus mengkritisi setiap keputusan pembelian dengan sudut pandang yang objektif dan realistis. Pada akhirnya, mengurangi overkomitmen finansial adalah tentang menyeimbangkan antara kebutuhan, keinginan, dan kemampuan yang dimiliki. Strategi pengeluaran yang terukur akan membuka ruang untuk alokasi dana yang lebih produktif. Pertanyaan yang harus dijawab adalah seberapa jauh kamu bersedia mengorbankan keputusan sesaat demi masa depan finansial yang lebih stabil. Kemudian penyebab yang ke-12 adalah tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, pengelolaan uang menjadi seperti berlayar tanpa kompas. Ketiadaan visi yang spesifik mengakibatkan kurangnya arah dalam mengambil keputusan finansial yang penting. Tujuan keuangan yang terdefinisi dengan baik merupakan pondasi untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah. Setiap keputusan finansial, mulai dari menabung hingga berinvestasi, seharusnya didorong oleh tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan yang konkret, resiko pengambilan keputusan impulsif semakin besar, dan strategi keuangan pun menjadi tidak fokus.
Sudahkah kamu menetapkan target yang spesifik dalam kehidupan finansialmu? Tujuan keuangan yang jelas juga membantu mengukur kemampuan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dengan menetapkan milestones, kamu dapat mengevaluasi apakah kebiasaan pengeluaranmu sudah selaras dengan impian yang ingin diraih. Pertanyaan kritis pun muncul, yaitu apakah setiap rupiah yang kamu keluarkan mendekatkan kamu pada tujuan yang diinginkan. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi finansial, memiliki visi dan misi yang terukur menjadi senjata ampuh melawan kebingungan. Setiap keputusan harus selalu dikaitkan dengan nilai dan tujuan jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat. Ini menuntut kesadaran tinggi untuk selalu mengingat mengapa di balik setiap langkah keuangan. Dengan merumuskan tujuan keuangan yang spesifik, kamu menciptakan peta jalan untuk mencapai kebebasan dan kemandirian finansial. Proses ini memerlukan evaluasi diri secara kritis dan keberanian untuk menetapkan prioritas yang mungkin berbeda dari arus utama. Pikirkan apakah kamu sudah benar-benar menetapkan tujuan yang bisa memandu setiap langkah keuanganmu. Kemudian penyebab yang ke-13 adalah pengaruh sosial dan tekanan konsumsi. Pengaruh sosial dan tekanan untuk tampil kekinian seringkali mempengaruhi cara kita mengelola keuangan secara signifikan. Dalam era media sosial, setiap keputusan pembelian tidak jarang dipicu oleh keinginan untuk mengikuti tren yang sedang populer. Tekanan eksternal ini membuat individu cenderung mengorbankan kestabilan finansial demi penerimaan sosial. Budaya konsumsi yang dibangun melalui perbandingan antar individu dapat mengaburkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Iklan dan rekomendasi dari lingkungan sekitar seringkali memicu keinginan untuk membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak terlalu esensial. Pertanyaan yang harus kamu renungkan adalah apakah keputusan belanja kamu didasari oleh kebutuhan nyata atau sekedar pengaruh sosial. Tekanan konsumerisme juga mendorong perilaku impulsif yang berdampak langsung pada pengeluaran yang tidak terkontrol. Dalam kondisi seperti itu, kamu mungkin merasa harus memenuhi standar tertentu meskipun itu berarti mengorbankan tabungan atau investasi. Hal ini mengharuskan kamu untuk mengkritisi dan menilai kembali nilai-nilai yang selama ini dianggap penting. Mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan sosial membutuhkan kesadaran dan kekuatan untuk menetapkan batas. Menetapkan prioritas dan menolak ikut arus konsumtif adalah bentuk perlawanan terhadap tekanan eksternal yang sering merugikan. Tantang dirimu untuk lebih selektif dalam menentukan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dengan mengurangi ketergantungan pada pengaruh sosial, kamu akan lebih fokus pada tujuan keuangan pribadi yang telah ditetapkan. Kebebasan dari tekanan konsumsi membuka jalan bagi disiplin dan pertumbuhan finansial yang lebih terarah. Refleksikan apakah kamu sudah mampu membedakan antara apa yang diinginkan orang lain dengan apa yang benar-benar bermanfaat bagi masa depanmu. Kemudian penyebab yang ke-14 adalah kurangnya inovasi dalam karir. Karir yang stagnan tanpa adanya inovasi dapat berdampak signifikan pada perkembangan keuangan pribadi. Ketika kamu tidak berani mengeksplorasi peluang baru atau meningkatkan keterampilan, potensi untuk mendapatkan penghasilan tambahan pun terbatas. Inovasi dalam karir adalah kunci untuk membuka peluang yang selama ini tersembunyi. Dunia kerja saat ini menuntut adaptasi yang cepat terhadap perubahan dan teknologi. Individu yang tidak berinovasi dalam karir seringkali tertinggal dari pesaing yang lebih proaktif dan kreatif. Pertanyaan kritis pun muncul, yaitu apakah kamu sudah berinvestasi pada pengembangan diri untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks. Menerima status quo dalam karir berarti mengabaikan peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan pendapatan. Inovasi tidak selalu berarti perubahan drastis, namun bisa berupa peningkatan efisiensi dan pembelajaran keterampilan baru yang relevan. Dengan mempertanyakan setiap aspek pekerjaan, kamu membuka jalan untuk perbaikan yang signifikan. Lingkungan kerja yang kompetitif menuntut individu untuk terus-menerus belajar dan beradaptasi. Kegagalan dalam berinovasi bisa membuat karirmu terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif.
Evaluasi kritis terhadap peran dan kontribusi dirimu di tempat kerja harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mendorong inovasi dalam karir juga berarti siap untuk mengambil resiko yang terukur demi mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dengan memperbarui keterampilan dan membuka diri terhadap ide-ide baru, kamu akan menemukan potensi pendapatan yang selama ini tersembunyi. Renungkan apakah kamu sudah cukup berani untuk keluar dari zona nyaman demi masa depan yang lebih cerah. Kemudian penyebab yang ke-15 adalah tidak memanfaatkan teknologi finansial. Di era digital ini, teknologi finansial atau fintech menawarkan banyak solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan uang. Sayangnya banyak orang yang masih enggan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi dan platform digital. Mengabaikan teknologi finansial berarti kehilangan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan secara signifikan. Teknologi finansial mempermudah proses penganggaran, investasi, dan bahkan pembayaran yang jika dioptimalkan dapat mendukung pertumbuhan keuangan pribadi. Berbagai aplikasi cerdas telah hadir untuk membantu mengontrol pengeluaran, mengatur tabungan, dan memonitor investasi dengan lebih transparan. Apakah kamu sudah memanfaatkan alat-alat digital tersebut untuk memaksimalkan potensi finansialmu? Pemanfaatan teknologi tidak hanya tentang kemudahan, tetapi juga tentang keamanan dan akurasi data keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, kamu dapat mengurangi human error dalam pengelolaan uang dan membuat keputusan yang lebih berdasarkan data. Sikap skeptis pun perlu diarahkan pada pemikiran teknologi yang benar-benar terpercaya. Banyak inovasi vintage yang menawarkan solusi personalisasi untuk kebutuhan keuangan individu. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan saran dan strategi yang sesuai dengan kondisi unik masing-masing. Dengan demikian, pertanyaan kritis yang harus muncul adalah apakah kamu masih ragu untuk mencoba teknologi yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap keuangan? Pada akhirnya, tidak memanfaatkan teknologi finansial sama saja dengan menolak kemajuan yang dapat mendorong pertumbuhan keuangan. Menyelaraskan diri dengan inovasi digital adalah investasi bagi masa depan yang lebih efisien dan terukur. Tanyakan pada dirimu, apakah sudah saatnya kamu merangkul teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan finansialmu. Kemudian penyebab kamu tidak punya uang walaupun sudah bekerja yang terakhir atau yang ke-16 adalah kesalahan dalam mengambil resiko investasi. Dalam dunia investasi, pengambilan resiko yang tidak tepat bisa berakibat fatal pada stabilitas keuangan. Kesalahan dalam menilai resiko seringkali membuat seseorang terlalu konservatif atau justru terlalu spekulatif, yang sama-sama berbahaya. Pendekatan yang tidak seimbang dalam pengambilan resiko mengakibatkan kerugian yang tidak perlu, meski niat awalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan besar. Banyak investor yang terjebak dalam jebakan emosi, di mana ketakutan dan keserakahan mengambil alih logika analisis. Keputusan investasi yang diambil tanpa data dan strategi yang terukur dapat menjerumuskan pada kerugian yang signifikan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah cukup mendalami riset sebelum mengambil keputusan investasi? Kesalahan dalam mengambil resiko seringkali berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap dinamika pasar dan profil resiko pribadi. Setiap investasi memiliki karakteristik yang berbeda, dan menyesuaikannya dengan toleransi resiko adalah suatu keharusan. Evaluasi menyeluruh terhadap setiap opsi investasi dapat membantu meminimalkan kerugian yang tidak diinginkan. Pendekatan skeptis dalam berinvestasi mengharuskan kamu untuk selalu mempertanyakan apakah potensi keuntungan sebanding dengan resikonya. Tidak ada jaminan dalam investasi, namun dengan strategi yang tepat, kerugian dapat dikendalikan. Sikap kritis terhadap setiap saran investasi dan analisis yang mendalam adalah pondasi untuk mengambil keputusan yang cerdas. Pada akhirnya, pengambilan resiko yang terukur dan didasarkan pada informasi yang akurat adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan keuangan melalui investasi.
Membangun portofolio yang seimbang antara resiko dan imbal hasil memerlukan kesabaran, disiplin, dan evaluasi yang terus-menerus. Renungkan apakah kamu sudah cukup berani dan bijaksana dalam mengambil resiko demi masa depan finansial yang lebih stabil. Dalam perjalanan mengupas 16 penyebab mengapa kamu tidak punya uang meskipun sudah bekerja, kita telah melihat bagaimana kombinasi antara pengelolaan keuangan yang buruk, gaya hidup konsumtif hingga minimnya literasi finansial dapat menghambat pertumbuhan kekayaan. Setiap penyebab yang telah dibahas menuntut kita untuk lebih kritis dalam menilai keputusan keuangan, serta menantang kita untuk tidak terjebak dalam kebiasaan yang merugikan. Pertanyaan mendasar pun muncul, yaitu apakah kamu sudah siap untuk mengubah paradigma dan mulai menata keuangan dengan cara yang lebih terstruktur serta disiplin. Kini saatnya mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi finansialmu. Refleksi mendalam atas setiap aspek kehidupan keuangan menjadi kunci untuk membuka jalan menuju kebebasan finansial yang sejati. Dengan pengetahuan yang telah didapat, gunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berinovasi. Ingat, setiap keputusan bijak hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Apakah kamu siap memulai perubahan itu? Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang yang kamu kenal, karena saya yakin ada banyak sekali orang-orang terdekat kita yang walaupun sudah memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang terus datang setiap bulannya, masih tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.